Bab 36. Baik-baik saja. Dia berharap aku baik-baik saja setelah dia menghilang tanpa kabar berita dan tak bisa dihubungi sama sekali. Hah? Yang benar saja. Seru Dr. Lee dengan penuh emosi membuat Ayumi tersentak kaget dan membuat beberapa orang menatap ke arahnya. Ada apa? Sebaiknya kau tenang dulu, ucap Ayumi sambil menatap orang-orang di sekitar mereka dan menggumamkan kata maaf. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang sekarang? Ajuma, soju satu lagi, teriak Dr. Lee sambil meminum soju dalam sekali teguk dengan penuh emosi, dan sepertinya ia sudah cukup mabuk mengingat ia menghabiskan 2 botol soju sendiri. Hei, berhenti minum, kau sudah mabuk, Ayumi berkata sambil menjauhkan botol soju yang baru saja diantarkan oleh wanita parubaya pemilik rumah makan. Tapi Dr. Lee dengan cepat merampas botol hijau itu dari tangannya. Malam ini jangan larang aku untuk mabuk, ucap pria berkulit pucat itu sambil menuangkan isi botol itu ke dalam gelas lalu meneguknya. Ayumi menatapnya dengan penuh selidik memperhatikan Dr. Lee yang kembali menuangkan soju ke dalam gelasnya, dan botol ketiga pun hanya bertahan beberapa menit saja sebelum kering tak bersisa. Jadi siapa orang yang membuatmu terlihat frustasi seperti sekarang ini? Apa dia kekasihmu? Tanya Ayumi penasaran melihat perubahan sikap pria di hadapannya. Kekasih? Tanya Dr. Lee sambil mendengus kemudian kembali meminum sojunya. Dia istriku, bukan kekasihku. Seketika Ayumi terbelalak mendengar jawaban Dr. Lee yang sepertinya tak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Matanya kini terlihat sudah tidak fokus. Badannya bergoyang ke kiri ke kanan. Sampai akhirnya tangannya yang bertumpu di atas meja menahan kepalanya sehingga tubuhnya bisa sedikit diam. Istrimu? Ayumi kembali bertanya dengan nada tak percaya. Iya, istriku, Ana, dan aku memiliki seorang putri yang sangat cantik, namanya Elis. Aku sangat merindukannya, ujar Dr. Lee dengan senyum mengembang di wajahnya dan mata berbinar ketika membicarakan tentang putrinya. Ayumi menatap pria di hadapannya yang kini sudah memejamkan mata, tapi kemudian membuka lagi lalu tersenyum ke arahnya. Jadi kau sudah menikah? Dr. Lee mengangguk menjawab pertanyaan itu sebelum akhirnya benar-benar ambruk di atas meja. Ayumi hanya menatap pria itu beberapa saat kemudian membuang nafas berat sambil tersenyum. Rupanya sekarang kau benar-benar telah dibuat gila oleh seorang perempuan, ucapnya sambil tersenyum sebelum akhirnya ia menelepon seorang supir pengganti untuk membawa pulang dokter spesialis bedah itu. Sial, umpat Dr. Lee sambil memegang kepalanya yang terasa mau pecah. Ia kembali berbaring sambil memejamkan matanya untuk menghilangkan sedikit rasa pening di kepalanya akibat mabuk semalam. Perlahan ia bangun dari tempat tidur dengan wajah mengernyit menahan rasa sakit. Ia berjalan ke arah lemari pendingin lalu mengambil botol air mineral untuk meredakan rasa hausnya yang seolah membakar tenggorokan. Setelah merasa lebih baik, ia kemudian berjalan menuju sofa yang berada tak jauh dari dapurnya. Apartemennya tidak begitu luas tapi sangat nyaman untuk ditinggali. Terdiri satu ruang di mana terdapat sofa hitam yang menghadap sebuah TV layar datar. Di ujung kiri terdapat dinding kaca yang langsung menghadap pemandangan pantai Hyundai. Sedangkan di ujung berlawanan terdapat dapur yang didesain minimalis tanpa sekat yang membatasi ruang itu dengan ruang TV yang juga berfungsi sebagai ruang tamu, sebuah kamar mandi, sebuah kamar tidur, dan satu ruangan kecil di mana menjadi tempat pria itu menyimpan pakaian, sepatu, dan segala aksesorisnya. Desah Dr. Lee ketika menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Punggungnya bersandar santai, kepalanya menengadah dengan mata terpejam. Kepalanya masih terasa berputar membuatnya malas untuk membuka mata. Perlahan dia ingat kejadian semalam ketika makan malam bersama dengan Ayumi yang berakhir dengan dia menghabiskan beberapa botol soju seorang diri. Alisnya berkerut ketika samar-samar dia ingat tentang sesuatu yang berhubungan ponselnya. Dia menerima sebuah pesan yang membuat jantungnya berdetak hebat. Matanya terbuka lebar, tubuhnya duduk dengan tegak. Ia tak memperdulikan denyut di kepalanya karena reaksinya yang tiba-tiba itu ketika mengingat siapa yang mengirim pesan semalam. Tangannya merogoh saku celananya untuk mengambil ponsel. Dengan tangan sedikit ragu ia membuka ponselnya dan matanya kembali terbelalak ketika menemukan pesan dari Ana. Jadi ini nyata, bukan hayalanku saja, bisiknya sambil menatap layar ponsel tanpa berkedip. Dan aku tidak membalasnya, dasar bodoh,
Lanjutnya dengan sedikit berteriak tak percaya kalau dia tak membalas pesan itu. Apa yang harus aku katakan? Tanyanya pada diri sendiri. Ia beberapa kali mengetik balasan tapi kemudian menghapusnya lagi. Dr. Lee terlihat putus asa karena tak tahu apa yang harus ia ketik untuk balasan. Karena banyak sekali pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada perempuan yang pernah berstatus sebagai istrinya itu. Dan akhirnya ia memutuskan mengirim pesan yang telah ia ketik dengan wajah serius. Baik, aku hanya menjawab baik. Serunya tak percaya kalau ia hanya membalasnya dengan satu kata sambil menghempaskan tubuhnya menjadi telentang di atas sofa dengan kaki menendang-nendang seperti berenang dan tangannya memukul-mukul pinggir sofa. Tunggu dulu. Ia kembali berseru sambil kembali duduk tegak. Aku tidak salah, ucapnya dengan mata membulat. Dia menanyakan kabarku dan aku jawab baik. Benar kan? Lanjutnya dengan senyum mengembang sambil mengangguk-angguk seolah menjawab pertanyaannya sendiri. Menit berlalu, Dr. Lee masih duduk di atas sofa sambil memandangi ponselnya menunggu balasan dari Ana. Tapi balasan tak kunjung datang membuat pria itu ragu untuk beranjak dari sana. Bahkan ketika harus pergi ke toilet sekalipun. Tapi waktu hari semakin siang dan mengharuskannya mandi dan bersiap pergi ke rumah sakit. Alhasil ia mandi seperti bebek yang hanya asal kena air. Yang penting sikat gigi dan cepat-cepat keluar dari kamar mandi untuk memeriksa ponselnya. Tapi masih belum ada jawaban dari Ana. Apa kau sedang menunggu telepon? Tanya Ayumi ketika melihat Dr. Lee yang setiap 1 menit sekali akan memeriksa ponselnya. Tidak, jawabnya dengan tangan menyuapkan nasi ke dalam mulutnya, tapi matanya kembali menatap ponsel yang tergeletak di samping nampan makanannya. Saat ini mereka tengah makan siang bersama di kantin rumah sakit. Apa kau sedang menunggu pesan dari istrimu? Goda Ayumi membuat Dr. Lee tersedak hingga terbatu-batu. Ia menghabiskan air mineral dari gelas yang disodorkan Ayumi sambil tersenyum iseng. Bagaimana kau tahu? Bisik Dr. Lee sambil menatap sekeliling takut ada seseorang yang mendengar pembicaraan mereka saat itu. Kau memberitahuku semalam dan kau harus menceritakannya kepadaku nanti tentang siapa namanya? Ani? Bukan. Ana? Bukan. Ana. Benar, Ana. Seru Ayumi sambil menepuk tangannya membuat Dr. Lee menutup mulut gadis di hadapannya sambil kembali menatap sekeliling di mana beberapa orang tengah menatap ke arah mereka. Jadi benar kau sedang menunggu telepon darinya? Tanya Ayumi setelah Dr. Lee melepaskan bekapan di mulutnya setelah sebelumnya pria dengan mata tajam itu menatapnya dengan tajam memberi peringatan yang tak terucap membuat Ayumi mengangguk mengerti. Dia bahkan tidak membalas pesanku, ucap Dr. Lee sambil kembali menatap ponselnya. Mungkin dia sedang sibuk, ucap Ayumi sambil ikut mengintip ponsel Dr. Lee yang tengah menatap pesan dari Ana. Iya, mungkin saja. Tapi dia telah membacanya. Kenapa kau tidak menghubunginya atau datang menemuinya? Beri dia kejutan, ucap Ayumi yang mendapat tatapan yang benar saja dari Dr. Lee. Aku bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang, jawab Dr. Lee sambil menghela napas berat membuat Ayumi mengangkat alisnya. Bukannya ia berada di Korea? Ayumi bertanya yang kembali membuat Dr. Lee menatapnya dengan pandangan yang benar saja seperti barusan. Aku benar kan? Bukankah itu kode negara ini? Tanya Ayumi sambil menunjuk ponsel Dr. Lee yang kini membelalakkan mata tak percaya. Secepat kilat ia kembali menatap ponselnya dan seketika ia memaki dengan jantung berdetak hebat ketika menyadari apa yang dikatakan Ayumi benar. Dia ada di sini, ucapnya dengan mata terbelalak dan senyum mengembang menatap Ayumi yang hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum.